Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Titik disambung jadi garis. garis diputus jadi titik. Ayo semangat kuliah Kombis Dengan Bu Nova, dosen kita yang cantik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Hujan deras, mari berteduh. Mari meneduh di kota Solo. Kami dari kelompok 7 Enjoy the video. 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 Kelompok 7 beranggotakan yang pertama, Jogi Aprilio, yang kedua, Ridwan Firmansyah, yang ketiga, Rasti Tri Setia, yang keempat, Diva Restu Prabowo, yang kelima, Sinta Dewi, yang keenam, Sinski Natasha Ardana Reswari, dan yang ketujuh, Wahyudi. Nungguin ya. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah memahami pengertian bad news secara mendalam, memahami cara pengorganisasian penulisan bad news, memahami pendekatan organisasional dalam penulisan bad news, mengetahui jenis-jenis bad news, dan memahami bad news tentang pelanggan. Pengertian bad news. Istilah lain tentang bad news yang sering dipahami oleh audiens antara lain berita buruk, kabar buruk, pesan buruk, pesan tidak menyenangkan, atau berita yang tidak menyenangkan. Secara umum, bad news adalah penyampaian suatu pesan bisnis dari seorang kepada pihak lain yang berisi berita tidak menyenangkan dengan menggunakan media tertentu, baik lisan maupun tulisan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengorganisasian penulisan bad news. Yang pertama, fokus pada audiens. Dalam dunia bisnis, reaksi audiens ketika menerima pesan bisnis yang kurang menyenangkan bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti kecewa, marah, menangis, kesal, jengkel, dan sejenisnya. Namun demikian, meskipun berisi pesan bisnis yang tidak menyenangkan, sebaiknya menyampaikan bad news kepada pihak lain harus tetap menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulisan pesan bad news selalu diakhiri dengan suatu pernyataan positif dan pengharapan bagi penerima pesan pada paragraf terakhir surat. Kemudian yang kedua, yaitu memilih pendekatan organisasi. Ada dua pendekatan organisasi yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pesan bisnis yang kurang menyenangkan atau bad news bagi audiens, yaitu pendekatan tidak langsung, dan pendekatan langsung. Selanjutnya yaitu pendekatan organisasional. Yang pertama ada pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung merupakan pendekatan yang familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan bisnis yang mempunyai dampak tidak menyenangkan atau berdampak kurang baik bagi audiens. Tahap awal dalam menggunakan pendekatan tidak langsung yaitu menempatkan audiens pada situasi netral dengan pernyataan yang tanpa beban bagi audiens. Tahap berikutnya yaitu memberikan alasan mengapa keputusan tersebut harus diambil. Selanjutnya, sampaikan bad news dengan jelas dan diakhiri dengan penutup yang bersifat positif dan menyenangkan. Kemudian ada pendekatan langsung. Pendekatan langsung ini akan diawali dengan suatu pernyataan bad news, selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat dan tetap memberi kesan yang positif.
Pengelompokan bad news. Pengelompokan bad news terbagi menjadi 3. Ada bad news tentang produk, penolakan kerjasama, dan penolakan undangan. Untuk bad news tentang produk, yaitu di antara produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat konsumen, ada yang sesuai dengan harapan konsumen dan ada juga yang tidak sesuai. Pemilihan pendekatan organisasional dalam penyampaian pesan bisnis, khususnya yang tidak menyenangkan kepada pihak lain, perlu memperhatikan kebiasaan atau budaya yang ada di dalam lingkungan suatu perusahaan atau masyarakat. Untuk penolakan kerjasama, jika seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sedangkan Anda tidak dapat memenuhi permintaannya, maka Anda dapat menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa saja terjadi suatu penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya dikhawatirkan merugikan pihak lain. Untuk penolakan undangan, jika seseorang harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, maka ia dapat menggunakan pendekatan organisasional langsung atau tidak langsung. Bad news tentang pelanggan. Yang pertama, bad news tentang pemesanan produk. Ada 2 alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan bad news tentang pemesanan produk, yaitu yang pertama, Anda hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan. Jika Anda hanya dapat memenuhi sebagian pemesanan produk pelanggan, maka Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional tidak langsung, di mana pada paragraf pembuka berisi good news yang menyampaikan bahwa sebagian produk pesanan dapat dipenuhi. Diikuti tindakan untuk mengingatkan penjualan ulang produk, dan diakhiri dengan penutup yang mampu mendorong pemenuhan semua transaksi tersebut. Kedua, Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua pesanan produk tersebut. Jika Anda sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan produk pelanggan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan organisasional tidak langsung. Namun demikian, dalam paragraf pembuka sebaiknya ia hanya akan mengkonfirmasi suatu penjualan dan menjelaskan alasan mengapa tidak dapat memenuhi atau mengirimkan produk pesanan tersebut. 2. Penolakan surat pengaduan. Jika melakukan penolakan atas surat pengaduan yang diajukan oleh pelanggan, maka sebaiknya Anda perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Sebagai gantinya, Anda dapat menunjukkan bahwa Anda memahami dan telah memperhatikan keluhan tersebut. 3. Penggantian produk. Jika kita merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, maka kita dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Akan tetapi, jika ragu, maka kita dapat mengirimkan surat kepada pelanggan disertai dengan prosedur cara pemesanan. 4. Tidak memenuhi pemesanan. Kadangkala kita tidak dapat memenuhi pesanan baik sebagian maupun dengan produk pengganti. Jika hal ini terjadi, maka tugas kita adalah menyatakan secara tegas bahwa kita tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan tersebut. Bad news tentang pekerjaan. Penolakan menulis surat rekomendasi. Pada prinsipnya, dalam menulis surat penolakan atas surat rekomendasi, Anda dapat melakukannya dengan pendekatan organisasional langsung dan tidak langsung. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penulisan penolakan surat rekomendasi, yaitu dengan cara menyampaikan alasan atas penolakan tersebut secara ringkas dan jelas. Selanjutnya, surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi perusahaan dan dari sisi pelamar kerja. Dari sisi perusahaan, yang dimaksud surat penolakan kerja adalah adanya pelamar kerja yang ditolak atau tidak diterima kerja di suatu perusahaan karena dianggap tidak lolos proses rekrutmen. Kemudian, dari sisi pelamar kerja, yang dimaksud surat penolakan kerja adalah surat yang ditulis oleh pelamar kerja yang menyatakan bahwa pelamar kerja tersebut tidak bersedia atau menolak bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, surat penolakan kredit. Penolakan permohonan kredit oleh pihak bank tentu saja ada alasannya, yaitu untuk memberikan jawaban atas penolakan permohonan pinjaman kredit.
kepada pemohon kredit. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tidak langsung. Kesimpulan, pesan bisnis yang disampaikan kepada pihak lain yang berisi pesan yang tidak menyenangkan atau mengecewakan disebut sebagai bad news. Maksud penyampaian bad news yaitu untuk menyampaikan pesan bisnis meskipun tidak menyenangkan, namun dengan tetap menjaga atau memperhatikan dampaknya bagi penerima pesan. Secara umum, pendekatan organisasional yang banyak diterapkan untuk penyampaian pesan bisnis yang tidak menyenangkan pihak lain yaitu dengan pendekatan tidak langsung, yang dimulai dengan suatu pembuka yang bersifat netral, kemudian diikuti alasan yang mendukung pernyataan bad news, dan diakhiri kata penutup yang memiliki dampak positif bagi penerima pesan. Pendekatan organisasional lainnya yaitu pendekatan langsung, yang dimulai dengan pernyataan bad news, diikuti dengan alasan yang jelas, dan diakhiri dengan kata penutup yang positif. Ups, belum selesai. Simak dulu yuk contoh video dari bad news yang terjadi di sekitar kita sekarang. Pandemi COVID-19 menghantam perekonomian dunia. Ya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah krisis terbesar di zaman ini. Guterres pun menyerukan untuk solidaritas dunia dalam krisis global dan menuntut negara-negara maju mendukung sistem kesehatan di negara-negara yang kekurangan sumber daya. Menurut Guterres, vaksin, tes, dan terapi pengobatan lebih dari sekedar penyelamat kesehatan, tapi juga penyelamat ekonomi. Menurutnya tidak ada pilihan antara menyelamatkan nyawa orang atau perekonomian. COVID-19 pandemic is the greatest crisis of our age. Just 7 months since it was declared, over 1 million people have died and tens of millions have been infected. Cases are still rising and new spikes and waves are occurring in places that had suppressed the virus for many months. The indirect impact of the pandemic is wreaking havoc on societies and economies. Ya, sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan hal yang penting dilakukan ke depannya adalah vaksin harus digunakan secara efektif. We have an effective vaccine. We must also use it effectively. And the best way to do that is to vaccinate some people in all countries rather than all people in some countries. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.